Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Keadilan Belajar Studio. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kelas bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang kegiatan pembelajaran adalah yang pertama, analisis kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi adik-adik semua, calon guru, hendaknya kita sebelum melakukan proses pembelajaran, kita menganalisis dulu kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa yang akan kita ajar. Yang kedua, kegiatan pembelajaran itu adalah menyusun rencana studi. Menyusun rencana studi ini dapat berupa PSP, Perencanaan Satuan Pembelajaran, atau RPS, atau juga boleh dikatakan kegiatan harian dari kegiatan pembelajaran. Dan ini merupakan proses perencanaan. Dan berikutnya adalah handout. Handout ini adalah tulisan atau bahan ajar yang ringkas yang dimiliki oleh guru. Kemudian job sheet ini untuk di workshop, dan lab sheet ini di laboratorium. Kegiatan pembelajaran juga merupakan kegiatan yang dilaksanakan di dalam kelas. Dan kemudian proses terakhir yaitu evaluasi pembelajaran dan penilaian. Jadi paling tidak ada 4 ini kegiatan yang harus selalu dilaksanakan oleh guru. Jadi sebelum masuk ke dalam kelas, minimal dia sudah menganalisis kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa, dan sebelum masuk ke ruangan kelas, seorang guru sudah memiliki rencana pembelajaran, memiliki handout, memiliki job sheet kalau seandainya mengajar di workshop, dan lab sheet kalau dia mengajar di lab. Nah, rencana-rencana itu dilaksanakan dalam kelas, dan kemudian eksekusinya di dalam kelas. Nah, inilah yang kemudian menjadi pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Nah, proses terakhir itu adalah evaluasi untuk menilai tingkat kesuksesan kita dalam proses pembelajaran. Nah, pengelolaan kelas terletak pada proses pembelajaran atau proses eksekusi perencanaan yang sudah kita lakukan. Nah, pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi agar kegiatan PBM berlangsung dengan efektif dan efisien. Jadi proses perencanaan pembelajaran yang kita lakukan, maka dalam kegiatan proses pembelajaran itu, maka suasananya yang perlu kita atur, kita proses sehingga kemudian berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan pengelolaan kelas itu terdiri dari, pertama, mengembangkan hubungan interpersonal yang positif. Yang kedua, membuat aturan kegiatan kelas atau kelompok. Yang ketiga, memberi ganjaran dan sanksi. Minimal kita dalam kegiatan pengelolaan kelas ini harus memiliki 3 hal ini, 3 komponen ini.
kita tidak menginginkan di dalam kelas terjadi keributan, hubungan murid dengan murid, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan sebaliknya. Ini hendaknya berjalan lebih positif, jadi tidak terjadi konflik di dalamnya. Nah, untuk tidak terjadinya konflik di dalamnya, maka kita harus memiliki aturan-aturan yang jelas. Dan kemudian apabila aturan-aturan itu dilanggar, maka ada ganjaran dan sanksinya. Nah, sanksi ini tentunya kepada siswa. Oke, kita lanjut. Kemampuan yang harus dimiliki guru dalam mengelola kelas secara efektif itu yang pertama mengenali secara tepat berbagai masalah pengelolaan kelas, baik yang bersifat perorangan dan kelompok. Jadi kawan-kawan sekalian, permasalahan di dalam kelas itu terbagi pada dua. Yang pertama adalah permasalahan perorangan, dan yang kedua adalah permasalahan kelompok. Permasalahan perorangan mungkin sudah beberapa contoh yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Mungkin di dalam kelompok ini sering terjadi ketika seorang guru mungkin arogansi yang tinggi kepada siswa, sehingga siswa kemudian secara berkelompok menolak untuk belajar dengan guru. Nah, ini terjadi biasanya kepada guru-guru yang arogansinya cukup tinggi di dalam kelas. Yang kedua, yang harus dimiliki guru dalam mengelola kelas secara efektif adalah memahami pendekatan yang cocok untuk setiap jenis masalah yang ada tentunya. Jadi jika ada persoalan-persoalan di dalam kelas, maka seorang guru sudah mengenali masalah-masalah itu, sehingga masalah-masalah yang dikenali ini akan mudah bagi kita untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Artinya, setelah kita mengenali permasalahan yang terjadi di dalam kelas, maka kita memiliki pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Nah, masalah pengelolaan kelas itu tadi ada dua ya. Pertama adalah perorangan. Seperti apa masalah perorangan? Ya, kenapa masalah perorangan ini timbul? Itu karena tingkah laku manusia mengarah pada pencapaian tujuan. Jadi setiap manusia, apakah itu siswa atau apakah itu guru, masing-masing memiliki tujuan. Guru mungkin datang ke kelas adalah tujuannya mengajar. Siswa datang ke dalam kelas, tentu juga ada tujuan-tujuan. Ada tujuan-tujuan yang memang mereka ingin belajar, dan ada tujuan-tujuan yang mereka juga tidak kepingin belajar gitu, atau ada tujuan-tujuan khusus lainnya yang mungkin tujuan yang di luar tujuan belajar tadi, maka inilah yang kemudian menjadi masalah. Nah, masalah ini bisa berpengaruh pada permasalahan perorangan. Kemudian setiap individu mempunyai kebutuhan dasar untuk memiliki dan merasa dirinya berguna. Jadi setiap siswa itu memiliki harga diri dia. Dia merasa dirinya juga berguna bagi orang lain. Nah, biasanya kita dalam mengelola kelas, apabila tidak menghargai siswa kita, tidak memberikan layanan yang menyebabkan dia merasa bermanfaat ada di dalam kelas, maka biasanya kita gagal dalam mengelola kelas secara pribadi masing-masing siswa kita. Kemudian jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berguna, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Jadi tingkah laku menyimpang ini karena kita gagalnya mengelola permasalahan baik tujuan maupun rasa
harga diri serta kebergunaannya berada dalam kelas tidak termanfaatkan dengan baik, maka terjadilah tingkah laku menyimpang. Di antara tingkah laku yang menyimpang itu paling tidak ada 4 jenis yang harus kita kenali. Yang pertama adalah MPO. MPO ini kepanjangannya adalah menarik perhatian orang. Menarik perhatian orang lain ini biasanya dia melakukan trik-trik tertentu agar dirinya itu merasa dihargai. Dia ingin dilihat berbeda dengan yang lain. Nah, biasanya anak-anak seperti ini ingin mendapatkan perhatian lebih dari kita. Nah, ini permasalahan individu yang sering muncul. Yang kedua, mencari kekuasaan. Seorang siswa merasa dirinya berkuasa di dalam kelas itu. Nah, jika ada seorang guru yang kemudian merasa memiliki kekuasaan yang lebih dari dia, maka dia akan ingin melihatkan kekuasaannya kepada guru itu, bahwa dia merupakan pimpinan yang ada di kelas tersebut atau rajanya yang ada di kelas itu. Maka dia memiliki intrik-intrik tertentu untuk meredupkan kekuasaan gurunya. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita harus bisa mengenali anak-anak yang seperti ini. Yang ketiga adalah menuntut balas. Ini seorang siswa biasanya mungkin bermasalah di rumah atau bermasalah di mana saja, namun dia balaskan sakit hatinya kepada guru. Nah, ini bisa terjadi kalau seandainya seorang siswa merasa dirinya terganggu secara emosional. Nah, yang keempat, memperlihatkan ketidakmampuan. Biasanya ini melo-melo lah. Siswa yang seperti ini merasa saya nggak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa, dan saya tidak bisa. Dan guru merasa tidak mampu lagi untuk mengajarinya. Nah, ini 4 permasalahan yang sering muncul ada di dalam kelas dan itu bersifat individual. Nah, kalau kita sudah mengenali ini, tentunya ada semacam trik bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tentunya kalau anak-anak yang MPO, maka kita berikan perhatian lebih. Kalau dia mencari kekuasaan, kita berikan pendekatan. Kita berikan kekuasaan itu mungkin dengan menjadikannya ketua kelas atau kedekatan dengan kita, sehingga dia merasa kekuasaannya itu tidak tersaingi. Kemudian menuntut balas. Kita mungkin lebih memberikan perhatian kepada anak semacam ini dengan membawanya mungkin ke luar kelas atau berada di ruangan guru, mungkin antara kita dengan siswa saja, sehingga ketika kita berhadapan, kita mempertanyakan apa masalahnya, permasalahan apa yang mungkin dia alami sebelum masuk ke kelas. Nah, kalau itu muncul dan kemudian kita bisa menemukan masalah-masalahnya, maka tentunya dia tidak menuntut balas kepada kita, tetapi dia mungkin menjadikan kita sebagai tempat curhat bagi dia. Nah, ini 4 penyimpangan tingkah laku, termasuk juga tindakan tidak mampu. Biasanya anak-anak ini tidak merasa tidak mampu, maka biasanya kita memberikan latihan-latihan, kemudian penguatan-penguatan kepadanya agar dia mampu untuk melakukan tugas-tugas yang kita berikan. Yang kemudian 4 cara sederhana untuk mengendalikan adanya masalah perorangan tadi. Yang pertama, jika guru merasa terganggu atau bosan dengan tingkah laku siswa, hal ini merupakan tanda bahwa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah MPO. Jadi kalau kita merasa bosan atau terganggu dengan tingkah laku siswa ini, maka ada kemungkinan anak ini adalah MPO.
Dan yang kedua, jika guru merasa terancam atau merasa dikalahkan, hal ini merupakan tanda bahwa siswa kita ini merasa kekuasaannya terganggu. Nah, mungkin mengatasi masalah seperti yang tadi saya jelaskan. Dan yang ketiga, jika guru merasa amat disakiti, hal ini merupakan tanda bahwa siswa bersangkutan mungkin mengalami masalah tuntut balas. Artinya masalah-masalah yang ada di luar kelas yang mungkin menyakiti hatinya, dia ingin balasi dan memberikan kepuasan agar sakit hatinya itu terbalaskan. Nah, ini biasanya terjadi. Nah, bagaimana mengatasinya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, guru harus bisa mengenali ini. Jika guru merasa amat disakiti, maka pastilah ini masalah tuntut balas. Dan yang keempat, jika guru merasa tidak mampu menolong lagi, hal ini merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah ketidakmampuan atau siswa yang menarik perhatian dari kita, mengatakan bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa. Nah, kita juga memberikan penguatan kepada siswa ini jika memang kita merasakan kalau seandainya hal ini bisa terjadi. Dan kemudian tadi ada masalah perorangan, sekarang adalah masalah-masalah kelompok. Apa-apa saja masalah kelompok? Yang pertama, kekurang kompakan. Nah, biasanya kelompok ditandai dengan adanya kekurang cocokan atau konflik antara anggota kelompok. Ini kekurang kompakan. Jadi bisa saja di dalam kelas itu terjadi geng-gengan lah, istilahnya begitu. Nah, yang kedua, kekurang mampuan mengikuti peraturan kelompok. Masalah ini timbul bila suasana kelas menunjukkan bahwa siswa tidak mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan. Nah, ini juga terkait dengan adanya beberapa orang siswa yang merasa peraturan-peraturan itu tidak cocok untuk dirinya, sehingga dia menolak untuk mengikuti aturan-aturan kelompok. Dan yang ketiga, reaksi negatif terhadap anggota kelompok terjadi apabila ekspresi yang bersifat kasar dilontarkan terhadap anggota kelompok yang tidak diterima oleh kelompok itu. Jadi reaksi negatif ini mungkin adalah konflik yang agak besar, sehingga ini perlu kita atasi lebih maksimal ya. Artinya kita berusaha untuk jangan sampai terjadi reaksi negatif. Biasanya ini sudah mulai terjadi perkelahian antar kelompok. Yang keempat, menerima kelompok kelas atas tingkah laku yang menyimpang. Masalah ini terjadi apabila kelompok tersebut mendorong timbulnya dan mendukung anggota kelompok yang bertingkah laku menyimpang dari norma-norma sosial yang umum. Jadi terkadang di dalam kelas itu ada seorang anggota kelas yang memiliki perilaku yang menyimpang, berarti bentuknya perorangan tadi, namun itu didukung oleh anggota kelompok lain. Jadi membiarkan dan menyetujui, bahkan ikut membantu temannya untuk melakukan tingkah laku yang menyimpang tadi. Nah, minimal ada 4 jenis atau masalah yang harus kita kenali. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti ini, maka tentunya akan kita atasi dengan cara yang lebih elegan tentunya. Nah, kemudian yang kelima, ini adalah permasalahan tambahan dari kelompok, yaitu terganggu dalam kelancaran kegiatan. Terjadi bila kegiatan anggota kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan berhenti melakukan kegiatan atau meniru-niru kegiatan orang lain. Ini terjadi sama seperti yang poin keempat tadi, bahwa jika ada terganggu dan dalam kelancaran kegiatan, justru dia meniru-niru kegiatan orang yang memiliki perilaku negatif tadi. Yang keenam, protes dan tidak mau melakukan kegiatan. Hal ini adalah masalah kelompok yang paling rumit.
baik hal itu dinyatakan secara terbuka maupun secara terselubung. Ini biasanya terjadi pada anak-anak yang tadinya merasa terganggu ya secara emosional, kemudian mencoba untuk protes dari mungkin tindakan guru yang sedikit kontra dengan mereka. Nah, biasanya protes-protes ini bisa dilakukan secara terbuka, yang bisa saja dilakukan secara terselubung. Nah, terselubung ini biasanya mereka tidak mau melakukan kegiatan atau malah cabut. Nah, jadi mereka cabut keluar kelas dan tidak mau belajar dengan guru tersebut. Dan yang ketujuh, tindakan yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ini juga merupakan bagian dari kegiatan permasalahan yang 4 tadi. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan itu terjadi apabila kelompok kelas mereaksi secara tidak wajar terhadap peraturan, penggantian anggota kelompok, perubahan jadwal kegiatan, penggantian guru, dan segala macamnya. Ini masalah-masalah yang mungkin umum terjadi di dalam kelas. Biasanya hal ini tidak terlalu mengganggu, tetapi cukup mempengaruhi efektivitas kegiatan yang ada di kelas. Jadi ada aturan-aturan mungkin sudah kita sepakati tapi kemudian ditolak. Nah, ini hal-hal yang wajar di siswa kita. Dan kemudian prinsip dasar dalam mengatasi masalah dalam kelas, baik itu perorangan maupun kelompok, maka yang pertama yang kita lakukan, jangan menegur siswa di hadapan teman-temannya. Ini penting. Ini sebuah keterampilan yang harus kita miliki. Kadang-kadang kita menegur siswa di depan teman-temannya, melecehkannya, justru kemudian ini menimbulkan konflik yang baru. Yang kedua, dalam memberikan peringatan kepada siswa, janganlah dengan nada suara yang tinggi. Nada suara tinggi ini terkesan kita tidak mampu dalam mengelola kelas. Justru emosional yang ada pada kita ini dimanfaatkan atau justru dikendalikan oleh siswa kita secara perorangan atau kelompok, sehingga kita justru tersudut nantinya. Dan yang ketiga, bersikap adil dan tegas terhadap semua siswa, dan jangan pilih kasih. Artinya aturan-aturan yang kita buat tadi itu harus kita jalankan dengan baik, dan tidak ada anggota kelas yang memiliki fasilitas pelanggaran terhadap aturan kemudian dapat dimaafkan begitu saja. Tetapi justru kepada kawan yang lain itu tidak bisa dimaafkan. Jadi pemberian sanksi dan pemberian hukuman itu harus adil kita lakukan. Dan yang keempat, sebelum menghukum siswa, buktikan dulu bahwa mahasiswa ini betul-betul bersalah atau tidak. Jangan-jangan kita belum pasti kemudian kita menuduh gitu, atau yang berbuat itu si A, yang dituduh si B gitu. Nah, ini sangat berpengaruh. Maka kita buktikan dulu betul-betul kalau memang si A yang salah atau si B yang salah, kita pastikan betul-betul si A yang salah atau si B yang salah. Nah, untuk itu perlu kita atasi masalah ini, dan kita sebagai guru memiliki kemampuan dalam mengelola kelas. Demikian yang kemudian yang kelima, patuhlah Anda pada aturan-aturan yang sudah Anda buat. Jangan sampai kemudian kita melanggar aturan yang kita buat dan siswa tentunya tidak mau juga mereka saja yang mengikuti aturan, ternyata gurunya tidak gitu. Dan inilah materi yang bisa disampaikan
pada video kali ini, dan semoga banyak manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.